Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak pintar, bertemu lagi dengan Pak Trisno dalam kegiatan PDR belajar dari rumah. Bapak berharap mudah-mudahan saat ini kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Ini adalah kegiatan pembelajaran untuk kelas 7. Kita masih melanjutkan materi pembelajaran tentang teks prosedur, dan materi untuk saat ini adalah tentang unsur kebahasaan di dalam teks prosedur. Ya, sebelumnya Bapak sudah memberikan tugas pada kalian ya untuk membaca dan mempelajari penjelasan yang ada di buku paket tentang menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur ya. Mulai dari halaman 107 ini, halaman 108, 109, 110, 111 sampai di halaman 112 ini ya anak-anak. Nah, tentu kalian sudah membaca dan mempelajarinya. Melalui video ini Bapak hanya akan menjelaskan secara singkat saja tentang unsur kebahasaan yang dipergunakan dalam teks prosedur ya. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah. Ya, di buku paketmu ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kalimat perintah ya. Tentu kalian sudah memahami. Bapak tidak akan mengulas lagi. Bapak hanya akan memberikan contoh-contoh saja. Misalnya ada contoh kalimat seperti ini. Pegang angklung dengan tangan kiri. Ya, ini adalah perintah untuk memegang angklung dengan tangan kiri. Kemudian ada contoh yang lain, tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. Contoh berikutnya, lipat kertas menjadi 2 bagian. Ya, ketiga kalimat ini adalah kalimat perintah ya. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks prosedur itu bentuknya adalah kalimat perintah atau bentuk imperatif. Ya, kemudian yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Ini ada contoh petunjuk atau langkah yang berbentuk aktif ya anak-anak. Yang pertama, Anda harus meletakkan monitor sejajar mata. Ya, kalimat ini berbentuk aktif. Ini ditandai dengan kata kerja yang berawalan me, ya, meletakkan. Ini menandakan bahwa kalimat ini aktif. Kemudian contoh kedua, misalnya Anda perlu memilih batang bambu yang lurus. Ya, kalimat ini juga berbentuk kalimat aktif. Ini ditandai dengan kata kerja yang berawalan me, memilih. Nah, dalam teks prosedur, kalimat-kalimat yang digunakan itu adalah kalimat bentuk pasif ya, anak-anak. Sehingga langkah ini harus diubah ke dalam bentuk pasif menjadi seperti ini. Misalnya kalimat pertama ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pasif menjadi letakkan monitor sejajar dengan mata. Ya, ini adalah bentuk pasif dari kalimat yang pertama tersebut ya, tidak menggunakan awalan me lagi. Kemudian kalimat kedua apabila kita ubah menjadi bentuk pasif menjadi seperti ini, pilih batang bambu yang lurus. Ya, jadi dengan cara menghilangkan awalan me pada kata memilih tadi ya.
Jadi kalimat yang digunakan dalam teks prosedur itu adalah kalimat-kalimat dalam bentuk pasif ya, perintah-perintah atau petunjuknya itu berbentuk pasif. Kemudian yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Petunjuk yang ada di dalam teks prosedur itu harus menggunakan kriteria, batasan, atau ukuran dalam hal bahan, alat mungkin, dan kegiatan yang dilakukannya. Misalnya, angkat kaki kanan. Ya, tidak ada batasan setinggi apa kita harus mengangkat kaki kanan. Mungkin ini adalah petunjuk untuk menari ya, atau berolahraga atau senam. Contoh yang kedua, panggang adonan. Ini juga tidak ada batasannya sampai seberapa lama memanggang adonan itu. Jadi kurang jelas. Contoh berikutnya, tambahkan garam. Ya, mungkin ini adalah petunjuk dalam membuat kue mungkin atau sayur mungkin. Tapi tidak jelas, tidak ada ukurannya, tidak ada batasannya seberapa banyak kita menambahkan garam. Sehingga kalimat-kalimat perintah ini harus dilengkapi dengan batasan atau kriteria atau dengan ukuran yang pasti ya, yang tentu. Kalimat-kalimat ini harus diubah menjadi seperti ini misalnya anak-anak. Kalimat pertama ini, perintah pertama ini, petunjuk pertama ini kalau kita ubah dengan batasan misalnya menjadi begini. Angkat kaki kanan setinggi lutut. Gitu ya. Ini jadi jelas kegiatan yang harus dilakukannya yaitu mengangkat kaki kanan setinggi lutut. Kemudian kalimat kedua, panggang adonan. Kalau kita lengkapi kalimat ini menjadi seperti ini. Misalnya, panggang adonan hingga kecoklatan. Gitu ya, sehingga jelas kegiatan yang dilakukan itu, adonannya itu dipanggang sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Kalimat ketiga, kalau kita lengkapi menjadi seperti ini, mungkin tambahkan 1 sendok makan garam, gitu ya. Jadi lebih jelas seberapa banyak kita menambahkan garam, ya, yaitu 1 sendok makan saja. Jadi teks prosedur itu menggunakan kalimat-kalimat yang ada batasannya, ada kriterianya, atau ada ukurannya. Kemudian yang keempat adalah penggunaan kata keterangan. Ya, dalam teks prosedur itu ada 3 jenis kata keterangan yang sering digunakan. Yang pertama adalah keterangan cara. Ya, keterangan cara ini fungsinya adalah untuk menambahkan keterangan cara pada suatu kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Jadi, keterangan cara itu menjelaskan atau menambahkan tentang bagaimana cara suatu pekerjaan itu dilakukan. Contohnya, bungkus adonan dengan rapat. Ya, dengan rapat ini adalah keterangan cara ya. Jadi, cara membungkus adonannya itu dengan rapat. Kemudian contoh yang lain, gosoklah telapak tangan secara perlahan. Ya, jadi bagaimana cara menggosok telapak tangannya? Caranya adalah secara perlahan. Ya, contoh-contoh ini adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan keterangan cara. Kemudian keterangan yang kedua adalah keterangan alat. Fungsi keterangan alat adalah untuk menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Contohnya, potonglah bambu dengan gergaji. Ya, dengan gergaji atau gergaji. Ini adalah alat yang digunakan untuk memotong bambu. Kemudian contoh yang lain, bersihkan sepatu menggunakan lap basah. Lap basah pada kalimat petunjuk ini fungsinya sebagai keterangan alat ya. Jadi contoh petunjuk ini dilengkapi dengan keterangan
alat ya, jadi berbeda dengan keterangan syarat tadi. Kemudian keterangan yang ketiga adalah keterangan tujuan. Maksud dari keterangan tujuan ini adalah menambahkan informasi tujuan pada suatu kalimat ya. Misalnya, tambahkan sedikit mentega agar tidak lengket. Ya, keterangan yang ada pada petunjuk ini adalah keterangan tujuan ya, yaitu dengan menambahkan sedikit mentega, maka tujuannya adalah agar tidak lengket. Maksudnya seperti itu. Contoh yang lain misalnya, terus aduk adonan supaya tidak mengental. Ya, kalimat petunjuk ini berisi keterangan tujuan ya anak-anak, supaya tidak mengental tujuannya. Nah, seperti itu kata keterangan yang sering digunakan dalam teks prosedur. Jadi ada 3 ya, tadi keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Selanjutnya yang kelima adalah penggunaan saran atau larangan. Fungsi dari saran atau larangan tersebut adalah untuk memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil yang maksimal dalam melakukan pekerjaan atau membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Contoh petunjuknya seperti ini anak-anak, misalnya telur yang mengambang sebaiknya dibuang. Mungkin ini adalah petunjuk untuk membuat telur asin ya. Sebelumnya telur itu direndam di dalam air, kemudian telur yang mengambang itu sebaiknya dibuang. Ya, ini tentu adalah saran ya, kalimat saran, karena telur yang mengambang itu biasanya sudah tidak baik atau kurang bagus. Contoh yang lain, buka casing telepon secara perlahan, sebaiknya gunakan ujung kuku, jangan gunakan benda tajam. Contoh petunjuk yang kedua ini mengganti kartu SD mungkin ya, atau mengganti baterai mungkin. Nah, pada saat membuka casing telepon itu sebaiknya gunakan ujung kuku. Nah, ini tentu saja adalah saran, dan jangan gunakan benda tajam. Ini adalah larangan ya. Casing HP itu, casing telepon itu akan bisa menjadi rusak jika menggunakan benda yang tajam. Jadi contoh yang kedua ini berisi saran dan juga berisi larangan. Atau contoh yang lain misalnya, nah contoh ketiga ini adalah kalimat larangan ya. Jangan membuka casing ketika telepon masih hidup atau masih menyala. Nanti bisa mengakibatkan kerusakan. Ya, jadi contoh-contoh ini adalah memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil yang maksimal dalam melakukan suatu hal ya, suatu pekerjaan atau suatu kegiatan. Selanjutnya tentang penggunaan kata sambung. Ya, kata sambung atau kata penghubung atau konjungsi yang sering digunakan dalam teks prosedur antara lain adalah kemudian, lalu, setelah, selanjutnya, dan sebagainya ya. Ya, contohnya rendam kacang kedelai semalaman, kemudian kupas kulitnya hingga bersih. Ya, ini mungkin petunjuk untuk membuat susu kedelai ya, mungkin anak-anak. Kata sambung yang digunakan pada petunjuk ini adalah kemudian. Contoh yang lain, setelah itu rebus kacang kedelai selama 20 menit, lalu tiriskan. Contoh yang kedua ini menggunakan dua kata sambung ya, dua kata penghubung, yaitu setelah itu, kemudian lalu. Contoh yang lain misalnya, selanjutnya haluskan kacang kedelai dengan menggunakan blender. Ya, contoh yang petunjuk yang ketiga ini
Ini menggunakan kata sambung selanjutnya. Berikutnya tentang penggunaan pelesapan. Yang dimaksud dengan pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Jadi apabila ada bagian yang sama dalam suatu kalimat petunjuk, maka tidak perlu diulang. Jadi cukup dengan dilesapkan atau melalui pelesapan. Contohnya seperti ini anak-anak. Bentuk adonan bulat-bulat, lalu panggang adonan sampai adonan berwarna kecoklatan. Pada kalimat petunjuk ini ada 3 bagian kalimat yang sama ya, yaitu adonan, 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 diulang-ulang. Nah, kalimat ini harusnya diperbaiki, diubah. Bagian yang sama itu tidak perlu diulang tapi dilesapkan ya dengan cara pelesapan. Kita hanya menulis 1 kali saja, misalnya menjadi begini anak-anak. Bentuk adonan bulat-bulat lalu panggang sampai berwarna kecoklatan. Ya, sehingga kata adonan itu cukup ditulis sekali saja. Sehingga kalimat ini menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Begitu anak-anak yang dimaksud dengan pelesapan ya, diingat-ingat. Ya, yang ke-8 adalah penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i itu digunakan atau dipakai jika objek dalam kalimat tersebut itu tidak bergerak ya, sedangkan akhiran kan dipakai apabila objek dalam kalimat tersebut merupakan objek yang bergerak. Contohnya seperti ini anak-anak. Taburi roti yang sudah matang dengan keju parut. Ya, objek dari kalimat ini adalah roti ya, sehingga kalimat ini ditulis menggunakan akhiran i. Kemudian contoh berikutnya dengan akhiran kan, misalnya taburkan keju parut pada roti yang sudah matang. Ya, sebaliknya, karena objek pada kalimat, contoh kalimat ini adalah objek yang bergerak, yaitu keju parut, sehingga perintahnya itu dengan menggunakan akhiran kan ya, menjadi taburkan keju parut pada roti yang sudah matang. Contoh kedua misalnya, olesi loyang dengan mentega. Ya, apabila mau menggunakan akhiran kan, maka kalimatnya oleskan mentega pada loyang. Seperti itu ya anak-anak. Contoh penggunaan akhiran i, akhiran kan dalam sebuah petunjuk. Tentu nanti kalian akan bisa ya menggunakan unsur-unsur kebahasaan ini dalam pembuatan teks prosedur. Iya, demikianlah tadi anak-anak penjelasan yang Bapak sampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu belajar kalian. Dan selanjutnya Bapak sudah menyiapkan ada 10 soal sebagai kegiatan evaluasi. Nanti akan Bapak kirim melalui grup WhatsApp ya. Nanti kalian kerjakan di rumah dan hasil pekerjaan kalian nanti dikumpulkan pada saat pembelajaran tatap muka di kelas ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan tatap muka di kelas nanti. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.